Jokowi itu nggak usah ditanya-tanya lagi deh komitmen politiknya dengan masyarakat adat pun jalan terus gitu ya. Walaupun di dalam banyak kesempatan itu banyak pihak menganggap bahwa progresnya tidak sebesar yang diinginkan atau diharapkan. Salam perspektif baru. Saat ini Anda kembali mengikuti acara favorit kita semua, Wawancara Khusus Perspektif Baru, tentu saja bersama saya, Hayat Mansur, sebagai co-host. Nah, sahabat perspektif baru, masyarakat adat sesungguhnya bukanlah hal yang asing bagi kita. Indonesia adalah negara dengan populasi masyarakat adat yang tinggi dengan perkiraan mencapai sekitar 40 sampai 70 juta jiwa. Pemerintahan Presiden Joko Widodo menaruh perhatian pada upaya menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat, termasuk mengamankan ruang hidup masyarakat adat. Di antaranya melalui program penetapan hutan adat, perhutanan sosial, dan reforma agraria. Hari ini, mari kita bicarakan mengenai masyarakat adat dengan narasumber yang kompeten, yaitu Deputi 2 Kantor Staf Presiden, Bapak Abednego Pancaputra Tarigan. Selamat siang, Pak Abednego. Selamat siang, Mas Mansur. Ya, terima kasih sudah hadir kembali. Ini kalau bicara dengan Pak Abednego ini kawan lama, karena pernah juga tampil di Wawancara Khusus Perspektif Baru, tapi saat Pak Abed masih aktif di organisasi masyarakat sipil. Nah, sekarang sudah berbeda posisinya. Pak Abed, kita bicarakan mengenai masyarakat adat ya. Nah, ketika kita bicara mengenai masyarakat adat, yaitu masyarakat adat merupakan komponen pembentuk Republik Indonesia dan cermin dari kemajemukan Indonesia. Dan masyarakat adat tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Nah, lalu bagaimana posisi dan komitmen Presiden Jokowi selaku kepala negara dan kepala pemerintahan dalam konteks masyarakat adat ini? Pertama tentu terima kasih ya, karena sudah diundang di kesempatan yang baik ini untuk bisa bertemu kembali, diskusi, ngobrol gitu, untuk bisa memperkaya pengetahuan, pemahaman kita terkait dengan berbagai isu dan kesempatan ini masyarakat adat. Nah, saya di dalam banyak kesempatan itu sering nyampeinnya gini, Mas. Pak Jokowi itu nggak usah ditanya-tanya lagi deh komitmen politiknya gitu ya. Gitu. Karena momennya itu dan kemudian pernyataan beliau itu sudah berkali-kali juga disampaikan. Itu dari sisi beliau ya, dalam konteks secara posisi sikap politiknya. Nah, terkait misalnya di dalam pertemuan-pertemuan, mulai dari jilid 1 sampai jilid kedua ini gitu ya, dengan masyarakat adat pun jalan terus gitu ya. Walaupun di dalam banyak kesempatan itu banyak pihak menganggap bahwa progresnya tidak sebesar yang diinginkan atau diharapkan, kira-kira begitu. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya ada cukup banyak perkembangan. Itu dari sisi Pak Presidennya ya. Namun dari sisi kebijakannya sendiri sebenarnya terkait dengan soal kata masyarakat adat ini masuk di RPJMN sebenarnya, Mas Mansur, juga di RKP ya, rencana kerja pemerintah. Setiap tahun itu selalu masuk, misalnya berkaitan dengan revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal misalnya gitu ya. Dan kemudian juga bagaimana indikator-indikator di dalam konteks bagaimana melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan nilai budaya gitu, terutama budaya tradisi yang dimiliki oleh masyarakat adat. Nah, misalnya kita tahu di dalam RPJMN juga itu banyak program prioritas gitu ya, terkait dengan pengembangan wilayah adat sebagai pusat pelestarian budaya dan lingkungan hidup. Nah, ini sebenarnya ada, hanya kan memang kita tahu bahwa di ruang media terutama begitu, yang kita lihat itu masyarakat adat itu banyak sekali itu dilihat dari perspektif agraria, gitu, dari sudut tanah, wilayah, begitu ya. Dan ini memang masih ada banyak berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi. Tetapi dari secara umum terkait dengan isu masyarakat adat ini di program pemerintah selalu ada begitu ya. Mungkin itu, Mas Mansur. Oke, Pak Abed, Anda tadi mengatakan bahwa komitmen Pak Jokowi Presiden ini tidak usah ditanya lagi dan tidak usah diragukan. Tapi masyarakat ingin bukti. Nah, apa yang telah dilakukan sih buktinya oleh pemerintahan Jokowi untuk masyarakat adat, terutama dalam hak menjamin
dan melindungi mereka. Nah, kalau kita lihat misalnya kalau bentuk-bentuk yang konkret ya, Mas Mansur, dan ketepatan kami mengawal ya. Misalnya satu contoh ya, itu sejak Indonesia merdeka, administrasi kependudukan suku anak dalam itu baru diurus baru di periode-periode ini, Mas Mansur. Ya memang dulu diurus itu dalam pendekatan charity. Artinya dibangunin rumah, dikasih ini gitu ya. Belas kasihan. Tapi dalam konteks sebagai warga negara, sebenarnya terabaikan karena tidak masuk di dalam sistem administrasi kependudukan kita. Dan ini kita lagi coba dorong, bagaimana masyarakat-masyarakat yang terpencil, dan kemudian juga bahkan nomadik seperti suku anak dalam, begitu, dan mungkin nanti Punan dan seterusnya, begitu. Begitu juga dengan di Papua, ini bisa dilakukan. Gitu. Karena kan begini, kita tahu bahwa semua itu sekarang berkaitan dengan pelayanan publik, berkaitan dengan perlindungan sosial, gitu, jaminan sosial dari pemerintah, dan hal-hal lain itu semua terhubung dengan administrasi kependudukan kita. Saya yakin Mas Mansur juga udah hafal nih NIK-nya sekarang. Yeah. Kalau dulu ya nggak hafal NIK, karena sekarang ditanyain semua gitu loh. Bahkan kalau zaman dulu kita biasa ninggalin KTP, nggak dibawa kemana-mana, takut hilang. Gitu. Kalau sekarang kita harus bawa terus, karena semua berkaitan dengan itu. Nah, kita bisa membayangkan bagaimana situasi masyarakat-masyarakat itu yang tidak ada pengadministrasian oleh negara. Ya tentu hak-hak mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak-hak anak mereka untuk mendapat pendidikan itu terlewatkan juga. Nah, sementara konsepnya kita selama ini sering sekali itu bikinin project A, project B itu lebih kayak charity gitu. Negara kok charity sama warga negaranya. Itu adalah tanggung jawab negara. Oke, saat kita bicara mengenai masyarakat adat ini, saudara-saudara kita ini kerap dilihat sebagai kelompok rentan karena cara hidupnya yang berbeda dengan kelaziman modern atau masyarakat lainnya. Nah, salah satu upaya untuk mengurangi kerentanan dan melindungi masyarakat adat adalah melalui produk-produk hukum dan kebijakan. Dan salah satunya tadi telah diungkapkan oleh Pak Abed bahwa pada pemerintahan Jokowi sudah dimasukkan dalam sistem administrasi kependudukan. Nah, selain itu, ada juga yang dipertanyakan oleh masyarakat adat khususnya, yaitu bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi ini ada rancangan undang-undang tentang masyarakat adat dan telah 2 kali masuk dalam program legislasi nasional. Namun mengapa hingga kini RUU tersebut belum juga disahkan? Padahal ini sudah sangat dinantikan oleh masyarakat adat, Pak Abed. Baik, makasih ya Mas Mansur. Jadi selain tadi yang saya sampaikan terkait dengan soal bagaimana pemerintah secara terus-menerus juga untuk memastikan hak-hak masyarakat ya, semua warga negara begitu ya, itu terpenuhi. Yang sisi lain juga walaupun tidak cepat begitu ya, tapi misalnya pengakuan hutan adat kan terus berjalan gitu. Terakhir Pak Presiden juga di Toba itu menyerahkan di kawasan Danau Toba pada waktu itu menyerahkan beberapa SK hutan adat gitu ya, dan ini terus berjalan. Belum lagi misalnya kita soal-soal berkaitan dengan program-program di masing-masing kementerian terkait di dalam bagaimana yang secara spesifik memang untuk masyarakat adat. Nah, ini pertanyaannya tentu tadi berkaitan dengan RUU masyarakat adat gitu ya. Nah, kita tahu memang RUU masyarakat adat ini masuk di dalam prolegnas gitu ya, dan kemudian juga prosesnya sedang berjalan di DPR gitu ya. Nah, ini memang kita tahu bahwa ketika bicara masyarakat adat didekatkan di dalam konteks undang-undang, tentu maka perlu kita mempertimbangkan juga melihat bagaimana DPR, posisi DPR ya. Kita tahu misalnya ketika udah diajukan oleh DPR dan kemudian dikirimkan kepada pemerintah, pasti pemerintah harus menyiapkan respon terkait dengan hal itu. Sama juga misalnya ketika RUU yang lain, karena memang sistem dalam konteks penyusunan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan memang begitu gitu ya. Jadi kalau dari sisi pemerintah sejauh ini misalnya dari sisi kami ya, Mas Mansur, misalnya dari KSP, ini memang terus mengupayakan ada komunikasi lintas kementerian lembaga untuk mengantisipasi nanti kalau RUU tersebut itu disampaikan ke pemerintah begitu. Jadi ini tujuannya memang untuk bagaimana
memastikan kesiapan. Dan secara pengalaman, KSP punya pengalaman yang cukup begitu, bagaimana mendorong proses persiapan pemerintah menghadapi RUU yang diajukan oleh DPR dalam hal ini sebagai inisiatif DPR, dan kemudian diajukan kepada pemerintah untuk dibahas begitu. Nah, Pak Abed, RUU mengenai masyarakat adat ini atau masyarakat hukum adat itu diajukan menjadi usul inisiatif oleh DPR, bukan diajukan oleh pemerintah. Nah, apakah dalam hal ini ya dari sisi pemerintah melihat bahwa RUU ini memang penting juga atau memang tidak penting karena merasa sudah ada bahwa masyarakat adat dimasukkan dalam sistem administrasi kependudukan dan sebagainya? Kalau dilihat tuh dinilai penting ya, hanya kan memang selalu begini Mas Mansur, yang menjadi tantangan di kita itu misalnya juga jangan sampai undang-undang itu malah menciptakan nggak jelas yang diatur gitu loh. Misalnya dalam banyak pengalaman ya, misalnya kemampuan kita untuk bisa ruang lingkup ini diatur sampai sejauh mana itu juga menjadi sangat penting. Kemudian yang kedua juga berkaitan di dalam hal-hal apa saja yang perlu diatur di dalam peraturan perundang-undangan ini, gitu, dalam undang-undang ini. Karena kita bicara identitas ya, Mas Mansur, juga terkait dengan masyarakat adat ini juga perlu didefinisikan dengan cukup baik gitu. Nah ini memang selalu akan menjadi dinamika kalau nggak mau disebut perdebatan. Misalnya contoh itu memang bagi teman-teman yang penggiat di masyarakat adat itu mungkin cukup clear, tapi bagi publik itu belum tentu, Mas Mansur. Contoh misalnya ya, saya sebagai dari orang Sumatera Utara begitu ya, dari etnis Batak misalnya gitu, kami menganggap semua itu saya itu orang masyarakat adat gitu ya. Itu cara berpikir logik yang umum gitu. Tetapi ketika kita bicara tentang masyarakat adat yang selama ini memang dibicarakan oleh organisasi masyarakat sipil dan kemudian juga selama ini yang memperjuangkan isu-isu masyarakat adat ini, itu memang mendefinisikannya itu agak ketat, yaitu mereka yang bergantung ya kepada alam, lingkungannya, dan sumber daya yang mereka miliki, dan kemudian menjalankan tradisi dalam kehidupannya, dan kemudian juga praktek-praktek di dalam tata kelolanya itu memang masih menggunakan norma-norma dan ketentuan-ketentuan adat. Nah ini hal-hal seperti ini memang menjadi satu upaya yang perlu sangat memperhatikan berbagai dinamika yang ada, termasuk juga dari para ahli dan seterusnya. Gitu. Nah, ini yang kami coba, kenapa misalnya KSP mendorong untuk beberapa putaran-putaran diskusi, gitu ya, baik di Menko maupun juga di kementerian-kementerian terkait, begitu. Untuk bisa memang clear yang saya katakan tadi, mulai dari definisi yang soal-soal masyarakat adat dan kemudian juga sampai kepada pemahamannya, supaya jangan sampai nanti undang-undang ini ada, tetapi nggak operasional juga, Mas Mansur. Ini juga perlu diperhatikan, gitu ya. Ini yang juga perlu kita perhatikan, sehingga memang perlu benar-benar menjaga. Misalnya pertanyaan liar saya gitu ya, Mas Mansur, ya, sebagai pribadi lah. Gitu. Masih banyak di kita ini, misalnya kerajaan atau kesultanan lama gitu ya, itu masih menganggap dirinya itu bagian dari masyarakat adat dan yang punya legitimasi untuk membicarakan soal adat misalnya. Gitu ya. Dan ini kan banyak gitu ya. Nah ini hal-hal seperti ini memang perlu dipikirkan dengan sungguh-sungguh supaya kita undang-undang ini memang benar-benar berhasil dirumuskan, disepakati, dan kemudian dijalankan dan menjawab kebutuhan kita. Yang saya yakin Mas Mansur dan teman-teman semua dan pendengar semua pasti cara berpikirnya itu ada cukup banyak melihat masyarakat adat yang memang marginal begitu ya, dan kemudian sangat bergantung dengan alam dan lingkungan yang ada dalamnya, dan kemudian juga praktek-praktek yang ada. Kita tahu lah. Kalau saya secara sederhana misalnya yang teman-teman yang saudara-saudara kita yang mendapat SK hutan adat itu paling kelihatan, itu paling tangible, itu paling visible gitu ya. Dia hidup dengan alamnya, mengelola hutannya, punya sistem dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu bagi kita yang memahami, tapi bagi publik luas belum tentu, Mas Mansur. Sehingga di dalam proses ini perlu memang penggodokan dan komunikasi yang lebih
lebih intensif lagi gitu ya. Apakah ada target dari pemerintah Jokowi bahwa ini bisa selesai dalam 2 tahun agar ini menjadi legasi bagi Pak Jokowi ketika meninggalkan masa jabatan presiden? Kalau dari sisi kami ya di KSP tentu kami berupaya maksimum ya untuk bisa nanti kalau sudah di DPR prosesnya berjalan, pemerintah itu bisa secara cepat gitu ya untuk membahas dari usulan undang-undang ini. Nah, terkait dengan target 2 tahun, nah ini memang perlu pengawalan lebih lanjut ya di DPR, terutama karena ini dinyatakan sebagai inisiatif oleh DPR dan mungkin akan banyak berharap pemerintah melakukan upaya intervensi gitu ya melalui hubungan antara pemerintah dan DPR. Tapi dari sisi kami yang pasti kami akan terus untuk mendorong proses ini di lintas kementerian lembaga untuk bisa dibahas terus ya, sehingga nanti kita dari sisi pemerintah lagi-lagi saya katakan itu siap menghadapi terkait dengan RUU ini ketika diajukan ke pemerintah oleh DPR. Nah, kalau RUU ini kan untuk tingkat nasional, tapi untuk operasional di tingkat daerah, dalam hal ini juga perlu adanya peraturan daerah untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat adat. Nah, bagaimana langkah strategis KSP ini untuk mendorong percepatan penetapan peraturan daerah terkait masyarakat adat ini? Kalau dilihat tentu di dalam konteks ini kita tahu bahwa apapun itu KSP ya sebagai bagian dari pemerintah pusat tentu nggak serta-merta bisa sembarangan masuk lah kira-kira gitu ya Mas Mansur ya, maksudnya karena ada juga kewenangan gitu ya dan peran dan fungsi dari masing-masing kelembagaan. Nah, kita tahu memang di banyak daerah ada kesulitan-kesulitan, Mas Mansur, terkait di dalam bagaimana peraturan-peraturan daerah ini. Karena memang kalau kita mengacu ke peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini kan bisa dikatakan posisi pemerintah itu satu kelompok disebut masyarakat adat itu kan juga diperdakan begitu ya, kira-kira gampangnya gitu. Nah, memang menjadi tantangan di kita ini, tidak semua Mas Pemda juga itu punya pemahaman dan semangat yang sama gitu. Ditambah lagi, itu tadi cara berpikirnya juga masih melihat wah saya ini juga masyarakat adat, saya juga bagian dari masyarakat adat hanya karena punya marga gitu ya. Nah, dan kemudian juga kenapa yang di sana dikasih, yang di sini enggak begitu loh. Itu yang selalu kami hadapi, kami terima informasi-informasi di lapangan terkait dengan perda-perda yang ada. Enggak munculnya perda-perda. Kemudian yang kedua juga kita tahu juga justru kelompok-kelompok masyarakat adat ini kan bisa saya katakan itu minoritas ya, Mas Mansur. Minoritas itu dalam arti dilihat dari misalnya jumlah gitu. Ya, ini jumlah. Nah, ini saya menemukan di banyak tempat itu karena jumlahnya kecil, itu nggak signifikan buat politik lokal. Nah, sehingga elit-elit lokal itu nggak melihat itu sesuatu yang penting untuk dibuatkan kebijakan yang namanya perda untuk melindungi itu. Nah, ini satu realitas yang ada di tengah-tengah kita ya. Nah, memang di beberapa kesempatan kami menggunakan upaya itu melalui koordinasi dengan Kementerian LHK begitu ya. Kemudian juga dengan dinas-dinas LH, karena kalau kita baca Undang-Undang Otonomi Daerah terkait dengan keberadaan masyarakat adat ini pengurusannya itu ada di Dinas Lingkungan Hidup begitu ya. Nah, ini berkomunikasi dengan pihak-pihak di sana untuk bagaimana mendorong supaya kebijakan itu ada, dalam hal ini perda ini ada gitu. Nah, ini juga yang sebenarnya kalau kita lihat terakhir perda-perda yang ada dengan SK hutan adat di kawasan Danau Toba, Mas Mansur. Nah, itu panjang itu prosesnya begitu ya. Sehingga memang perlu upaya-upaya untuk ini. Nah, di sini juga lah sebenarnya kami menyadari dari banyak organisasi masyarakat sipil, dari banyak akademisi gitu ya, dari masyarakat adat merasa perlunya undang-undang ini gitu. Supaya ada payung gedenya gitu, supaya di daerah itu juga tidak terlalu sulit lah seperti situasi di sekarang ini yang dihadapi masyarakat adat itu diatur di dalam berbagai undang-undang sektoral gitu. Saat ini belum ada perda dan juga belum ada undang-undangnya. Nah, itu oleh teman-teman saya nih yang organisme sipil itu dinilai sebagai yang memicu terjadinya kasus tindak kekerasan
dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat, atau istilah mereka itu adalah kriminalisasi masyarakat adat. Nah, sehingga itu terus masih terjadi di masa pandemi ini. Nah, bagaimana upaya strategis KSP ini untuk mencegah atau meminimalkan kasus-kasus tindak kekerasan ini terhadap masyarakat adat? Kalau dilihat, Mas Mansur, terkait dengan kekerasan ataupun juga konflik-konflik yang ada, itu mayoritas itu ya kita bisa identifikasi berkaitan dengan konflik agraria dan sumber daya alam. Jadi bisa dikatakan begitu ya. Dan itu yang paling manifest gitu, yang maksudnya kelihatan gitu ya, visible gitu. Jadi kita belum, ya memang ada konflik-konflik juga yang berkaitan dengan aliran kepercayaan begitu, Mas Mansur. Itu juga kami lihat misalnya karena ada mengembangkan atau menjalankan kepercayaan tertentu, dianggap itu tidak sesuai dengan ajaran agama dan lain-lain sebagainya, itu ada. Tetapi kalau kita lihat kejadian di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi, gitu, ataupun di Papua, itu berkaitan dengan persoalan tanah lah, kalau saya sebut begitu, kira-kira gitu ya, supaya nanti yang pendengar, pemirsa juga bisa lebih mudah memahami. Nah, kami di KSP sekarang lagi mendorong, Mas Mansur, untuk revisi beberapa perpres yang berkaitan di dalam pengaturan ataupun juga pengurusan berkaitan dengan hak atas tanah dalam kerangka reforma agraria. Misalnya di Perpres 86 tentang reforma agraria, kami lagi mendorong memang supaya direvisinya itu secara eksplisit menyebut masyarakat adat di dalamnya. Gitu. Jadi supaya ini untuk mempertegas tidak hanya di dalam Undang-Undang Pokok Agraria ataupun juga di Undang-Undang Kehutanan sampai di dalam konteks peraturan presidennya itu bisa memuat soal subjek tadi itu yaitu masyarakat adat. Gitu. Jadi ini sedang jalan, tim saya sedang ada di Jogja juga dengan kementerian untuk membicarakan terkait dengan revisi penyesuaian kebijakan ini. Gitu, Mas Mansur. Oke, terima kasih Pak Abednego. Jadi sebagai penutup saya hanya mengingatkan bahwa masyarakat adat juga merupakan elemen dari masyarakat Indonesia. Jadi mereka juga mempunyai hak yang sama dengan kita semua dan kita semua juga yang punya tanggung jawab untuk mendukung keberadaan masyarakat adat. Terima kasih, sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya.